Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi, di video kali ini kita sudah memasuki episode 3. Di mana di episode 3 ini saya akan coba membahas tentang fungsi if pada Microsoft Excel. Jadi, kita akan menggunakan fungsi if. Yang pertama adalah if saja, yang kedua yaitu nested if, atau yang lebih sering dikenal yaitu if bersarang. Nah, karena sebelumnya kan di video yang pertama dan video yang kedua kita sudah mencoba dan memahami tentang operasi aritmatika dan juga fungsi absolut. Sekarang kita akan menggunakan fungsi if, di mana ini sangat berguna sekali untuk menentukan suatu kondisi. Nah, sebelum kita menyelesaikan studi kasus, kita akan menjelaskan dahulu tentang fungsi if itu sendiri. Jadi, fungsi if adalah fungsi logika yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, kapan sih kita menggunakan fungsi if? Jadi, kita menggunakan fungsi if untuk membandingkan dua nilai atau menentukan hasil berdasarkan syarat tertentu. Fungsi ini sering digunakan dalam evaluasi kerja, klasifikasi data, atau perhitungan yang bergantung pada kondisi. Jadi nanti kita menentukan kondisi dan juga menentukan kriterianya teman-teman untuk fungsi if ini. Nah, ini untuk pengertian fungsi if. Nah, apa sih bedanya if dan if bertingkat atau if bersarang? Nah, pengertian if bertingkat adalah ketika beberapa fungsi if dimasukkan ke dalam satu fungsi if lainnya untuk menguji beberapa kondisi. Digunakan ketika ada lebih dari satu kondisi yang ingin diuji, dan setiap kondisi membutuhkan tindakan yang berbeda. Jadi secara gampangnya, nested if atau if bersarang adalah if bertingkat, di mana if memiliki if di dalamnya, di mana kita menentukan kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, dan kondisi yang ketiga. Bahkan kita bisa menentukan kondisi yang keempat, teman-teman. Nah, ini adalah gambaran atau penjelasan tentang pengertian dari if itu sendiri, agar sebelum kita coba menyelesaikan dari studi kasus kita hari ini, teman-teman sudah ada gambaran tentang fungsi if itu. Nah, semoga dari penjelasan saya teman-teman bisa memahami tentang pemahaman atau pengertian dari if. Nah, sekarang kita coba memahami dari tabel data nilai siswa yang sudah saya miliki. Di mana di sini saya sudah memiliki NIM, nama, nilai tugas, keterangan, dan juga grade. Nah, kita akan menentukan kriterianya di kolom keterangan dan juga kolom grade, teman-teman. Nah, setiap siswa juga memiliki NIM dan juga nilai tugas. Nah, di bawahnya kita juga harus mencari nilai rata-rata, nilai terbesar, dan nilai terkecil dari setiap siswa. Nah, di bawahnya juga ada instruksi pengerjaan, di mana instruksi yang pertama kita menggunakan if untuk menentukan hasil pengondisian. Untuk kolom keterangan, itu kita memiliki dua kriteria, di mana jika nilai murid lebih dari atau sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai tersebut kurang dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kita memiliki dua pengondisian di sini, teman-teman. Di mana kondisi yang pertama yaitu lulus, kondisi yang kedua yaitu tidak lulus. Nah, untuk yang grade, kita memiliki 4 pengondisian. Di mana jika kondisi yang pertama nilai murid tersebut atau siswa tersebut lebih dari atau sama dengan 90, maka nilainya adalah A. Dan apabila nilai siswa tersebut lebih dari atau sama dengan 80, maka nilainya B. Dan apabila
nilai siswa itu lebih dari atau sama dengan 70, maka nilainya C. Dan yang terakhir, jika nilainya kurang dari 70, maka nilainya D. Nah, di sini kita memiliki 4 kriteria, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita harus mencari nilai rata-rata menggunakan fungsi average. Kita juga harus mencari nilai terbesar menggunakan fungsi max. Kita juga harus mencari nilai terkecil menggunakan fungsi min. Nah, kita sudah membaca semua instruksi pengerjaannya, teman-teman. Kita akan mulai mengerjakan satu persatu. Kita akan masuk ke kolom keterangan di mana jika nilai murid lebih dari atau sama dengan 60 maka dinyatakan lulus, tapi jika nilai tersebut kurang dari 60 maka tidak lulus. Kita akan menggunakan fungsi if sama dengan if jika nilai tugasnya itu lebih dari atau sama dengan 60, titik koma untuk mengakhiri sebuah perintah, kita kasih kriteria lulus. Kutip 2, titik koma, dan kita tinggal masukkan saja kriteria yang kedua jika hasilnya itu false. Nah, kita baca lagi ya. Jika nilai tersebut lebih dari atau sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai tersebut di bawah 60, maka tidak lulus. Oke, kita langsung enter saja. Dan hasilnya adalah lulus. Dimana 76 ini adalah nilainya berada di atas 60, maka hasilnya lulus. Kita akan tarik untuk menampilkan semua hasilnya. Nah, di sini ada yang nggak lulus nih, teman-teman. Nah, setelah kita cek dan kita baca, jadi nilainya ini kan 50, dimana 50 ini posisinya itu di bawah dari 60. Jadi masuk ke kondisi yang kedua, yaitu tidak lulus. Di sini untuk fungsi if untuk menyelesaikan keterangan sudah selesai, teman-teman. Di sini kita akan memasuki kondisi untuk nested if atau if bersarang atau if bertingkat, teman-teman. Oke, di sini kita akan memiliki 4 pengondisian. Kita baca lagi ya, teman-teman. Jika nilai murid lebih dari sama dengan 90, maka nilainya adalah A. Jika nilai siswa tersebut atau murid tersebut lebih dari atau sama dengan 80, maka nilainya adalah B. Jika nilai tersebut lebih dari atau sama dengan 70, maka nilainya C. Dan apabila nilai tersebut kurang dari 70, maka nilainya D. Nah, kita memasuki menggunakan if. Kita akan selesaikan secara perlahan-lahan, semoga teman-teman paham. Jika nilai tersebut lebih dari atau sama dengan 90, titik koma, maka kriterianya adalah A. Titik koma, kita masukkan lagi if, teman-teman. Jika nilai tersebut lebih dari atau sama dengan 80, titik koma, maka kriterianya adalah B. Titik koma, kita akan masukkan if yang ketiga. Jika nilai siswa tersebut adalah lebih dari atau sama dengan 70, maka nilainya tersebut memiliki kriteria C. Dan untuk kondisi yang terakhir, yaitu D, kita tidak perlu menggunakan if lagi. Kita hanya tinggal memasukkan saja, jangan lupa kutip 2, D, kutip lagi, itu tutup kurung. Nah, di sini secara otomatis jika kondisi yang pertama itu false, kondisi yang kedua itu false, kondisi yang ketiga itu false, maka akan memasuki kondisi yang keempat, teman-teman. Dimana yang keempat adalah jika nilainya kurang dari 70, maka nilainya adalah D. Kita langsung enter saja. Di sini nilainya adalah C, di mana 76 ini lebih dari atau sama dengan 70.
memasuki kondisi yang ketiga, teman-teman. Di sini sudah sesuai ya. Sekarang kita tarik untuk menampilkan semua hasilnya. Nah, di sini hasilnya sudah keluar semua, dan untuk yang grid di sini sudah selesai. Jadi kita menggunakan 3 pengondisian atau 4 pengondisian atau 5 pengondisian menggunakan nested if. Jadi kita bisa menggunakan beberapa pengondisian dan banyak dari kriteria yang bisa kita gunakan. Tergantung studi kasusnya. Untuk yang sekarang kita menentukan nilai. Jadi kita menggunakan nilai A, B, C, dan D. Dan apabila teman-teman menggunakan if ini untuk kondisi yang lain, itu sangat bisa. Pokoknya yang terpenting teman-teman memahami kondisinya dan juga kriterianya. Dan teman-teman juga harus memahami studi kasusnya sebelum menentukan kriteria dan kondisinya. Nah, sampai sini kan sudah selesai nih. Selanjutnya kita akan menentukan nilai rata-rata menggunakan average. Karena sebelumnya kita juga sudah pernah menggunakan average. Kita tinggal masukkan saja average. Kita blok dari atas ini sampai ke bawah. Kita enter. Jadi nilai rata-ratanya adalah 74,1. Nah, untuk rata-rata sudah selesai. Kita akan memasuki yang nilai terbesar menggunakan max. Oke, kita ulang lagi teman-teman. Max. Kita tarik lagi dari yang nomor 1 sampai nomor 10, kita enter. Jadi nilai terbesarnya adalah 90. Nah, untuk nilai terkecil itu lawan kata dari max, yaitu min, teman-teman. Min kita tarik dari atas sampai ke bawah. Kita enter. Jadi nilai terkecilnya yaitu adalah 50. Jadi di sini sudah sesuai semua ya teman-teman, sesuai dengan instruksi pengerjaan. Di sini untuk fungsi if sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami kondisinya, apa maksud dari tujuan dari if dan nested if. Saya akan kopikan rumusnya dan paste di bawah di pinggir ini agar teman-teman bisa melihatnya. Di sini untuk yang if sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa mengerti, dan juga semua penyampaian saya bisa masuk di pemahaman kalian. Dan apabila teman-teman masih kebingungan dengan if ini, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah dan akan saya jawab juga. Dan untuk teman-teman yang menginginkan file dari studi kasus kita hari ini, yaitu data nilai siswa SMK Nusa Bangsa, untuk filenya, linknya akan saya sertakan di deskripsi video. Jadi nanti teman-teman tinggal klik saja, nanti bisa langsung unduh. Setelah itu langsung bisa praktekkan sambil nonton video saya, agar teman-teman juga bisa langsung mengerti dan bisa langsung paham ya. Jadi mungkin untuk penyampaian atau video di episode 3 ini selesai sampai sini. Untuk fungsi if dan juga nested if sudah selesai sampai sini. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa mengerti, dan juga bisa memahami tentang konsep dan tujuan if itu sendiri. Jika teman-teman menyukai video ini, tinggalkan like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Thank you for watching. See you and goodbye.